Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, gimana ini kabarnya? Sehat ya, sehat selalu, ceria, dan semangat dalam belajar ya nak. Vera percaya kalian semua pasti bisa ya. Ayo, di sini Vera akan mengajak kalian semua belajar mengelompokkan benda dalam wujud cair, padat, dan gas, serta ciri-ciri dan kegunaannya masing-masing. Pastinya kalian gak asing ya nak, pastinya sudah pernah mendengar dari yang sudah pernah Vera terangkan ya. Nah, ini dari sini menu utama yang akan kita pelajari atau pokok bahasanya akan kita pelajari yaitu ya, ada profil Vera dulu ya, petunjuk, tujuan, materi, dan terakhir kuis ya. Kita akan melewati ini semua dengan penuh kegembiraan ya anak-anak ya. Terus profil. Perkenalkan, nama saya Era Mafiah. Instansi tempat saya mengajar Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tegalrejo di Pekalongan Barat, Jalan Untung Suropati, Pringrejo, nomor 30A. Kelompok studi belajar saya GKMIB Batch 2. Modul program studi saya perangkat pembelajaran dosen Mufik SAG MPhil, program studi PPG FTIK IAIN Salatiga. Ayo nak, kita berlanjut ya, semangat selalu. Ya. Nah, ini yang pertama, tujuan pembelajarannya akan kita laksanakan bersama-sama, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran pertama ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan kegunaan benda padat. Siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan kegunaan benda cair. Siswa diharapkan juga mampu menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan kegunaan benda gas. Ya, dari masing-masing benda ini terdapat wujud benda gas, wujud benda cair, dan wujud benda padat ya, atau sebaliknya. Pokoknya ada 3 ya anak ya, dan dari ketiga wujud benda ini akan dijelaskan pula dari masing-masing pengertiannya, ciri-ciri, serta kegunaannya. Juga tak lupa pastinya contoh-contoh bendanya ya nak ya. Terus ya, yang pertama padat. Padat adalah suatu benda yang berbentuk padat yang mempunyai sifat struktur yang kuat, erat, dan kaku, serta tidak mudah berubah bentuk dan volumenya. Sekali lagi anak ya, padat adalah suatu benda yang berbentuk padat yang mempunyai sifat struktur yang kuat, erat, dan kaku, serta tidak mudah merubah bentuk dan volumenya atau banyaknya. Yang kedua, nah ini pasti setelah kita mengetahui pengertian wujud padat atau benda padat, kita akan sebutkan contoh-contohnya ya nak ya. Contoh-contohnya benda padat yaitu yang pertama, pastinya banyak sekali, kalian pasti bisa. Batu bata ya. Di sini ada buku tulis, bangku, dan lain sebagainya. Pastinya banyak sekali ya nak ya. Kalau di dalam kelas itu pasti banyak sekali yang bisa kalian sebutkan. Kursi, meja, papan tulis, lemari, bolpen, pensil, penghapus, keramik, pintu ya, terus
apa itu, buku-buku bacaan, buku-buku paket, jam dinding, ada itu apa namanya, hiasan-hiasan di mading itu ya. Terus hasil-hasil prakarya kalian itu juga benda padat. Di dalam kelas itu banyak sekali ya contoh-contohnya. Ya. Terus di sini kita juga sekalian akan mempelajari ciri-ciri benda padat. Yaitu yang pertama, memiliki volume yang tetap. Ya, ingat, memiliki volume yang tetap. Ya. Terus yang kedua, massa jenis atau kerapatan suatu benda cukup tinggi, mempunyai ukuran yang tetap. Yang keempat, meskipun berpindah-pindah tempat, benda padat mempunyai bentuk yang sama, tidak bakal berubah bentuk ya, meskipun dipindah kemanapun atau tempatnya ya. Terus beberapa contoh dan kegunaan benda padat di sini. Nah, ini kalian pasti kenal salah satu contohnya, yaitu uang ya. Uang meskipun uang koin atau kertas itu bendanya termasuk benda padat ya. Uang di sini kegunaannya atau fungsinya untuk transaksi keuangan ya. Setiap kalian jajan atau membeli sesuatu pasti membayarnya dengan uang ya. Terus yang kedua, plastik. Plastik termasuk contoh benda padat ya, Nak ya. Plastik kegunaannya atau fungsinya untuk membungkus sesuatu benda, atau membungkus makanan, membungkus minuman, atau membungkus apapun yang kalian bawa. Kalau dicangking pakai tangan kan semuanya susah, yaitu dengan menggunakan plastik akan lebih mudah ya. Yang selanjutnya, buku. Nah, buku termasuk contoh benda padat. Buku di sini kegunaannya untuk atau sebagai media belajar kalian ya. Terus selanjutnya, keramik. Keramik untuk lantai. Keramik ya, kalau rumahnya sudah berkeramik kan akan tampak lebih bersih ya, dan pastinya akan lebih nyaman ya. Terus kertas. Kertas di sini untuk keperluan kerja kantor ya. Kertas juga untuk kalian juga penting ya, untuk biasanya kalian buat apa itu, burung apa itu ya, pesawat-pesawatan juga menggunakan kertas ya. Terus kertas juga bisa dibuat untuk berbagai macam prakarya ya, bunga, terus apa itu, tempat apa ya, itu banyak sekali itu bila dijadikan hasil kerajinan tangan ya. Terus yang selanjutnya, panci. Panci untuk memasak air ya. Terus kompor untuk memasak, gelas untuk tempat minum ya, dan tentunya masih banyak lagi. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang wujud benda cair ya. Yang pastinya yang pertama akan kita pelajari yaitu pengertiannya. Nah, pengertian benda atau wujud cair adalah suatu benda yang berbentuk cair, yang mempunyai sifat mengalir, basah, bentuk tidak tetap, atau menyesuaikan dengan tempat atau wadahnya yang ditempatinya, serta volumenya tetap. Jadi meskipun wadahnya atau tempatnya dipindah-pindah ya, tapi volumenya atau banyaknya itu tetap. Diingat ya, Nak ya. Terus contoh-contoh benda cair itu pastinya banyak ya. Di sini, nah ini contohnya air minum ya, yang dari botol dituang ke gelas. Bentuknya sih tetap seperti gelas ya, tapi volumenya tetap ya. Jadi kalau botolnya tinggi atau besar, gelasnya kecil, ya pasti tumpah ya, Nak ya. Kecuali kalau besar gelasnya sama, nah itu bisa menjangkau atau airnya bisa penuh, satu gelas penuh, tidak sampai tumpah ya. Jadi bentuk benda cairnya mengikuti wadahnya. Kalau sebaliknya dari gelas dipindah ke botol, ya nanti bentuknya seperti botol. Terus ini juga ada es teh ya, es sirup yang diwadahi gelas ya. Ya bentuknya seperti gelas, seperti itu ya. Terus nah ini susu ya, susu cair.
Terus selanjutnya kita akan mempelajari wujud benda cair ya. Di sini ciri-cirinya: 1. Bentuknya selalu berubah menyesuaikan wadahnya, volumenya tetap, permukaan datar dan menempati ruang ya. Bentuknya selalu berubah menyesuaikan wadahnya. Nomor 2, volumenya tetap, permukaannya datar dan menempati ruang. Ingat ya anak-anak. Terus ini contohnya tadi sama ya, air minum, es teh, es sirup, dan susu cair, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan mempelajari kegunaan benda cair. Dari sini, nah untuk air minum sendiri ya, kita contohkan air minum, yaitu kegunaannya untuk menghilangkan dehidrasi. Minum benda cair, atau dalam hal ini kita minum air mineral ya, contohnya air mineral kemasan atau yang ada di galon. Nah, mampu menghilangkan rasa haus, menghilangkan dehidrasi. 2, membersihkan. Benda cair itu termasuk membersihkan juga ya kegunaannya. Benda cair mampu membersihkan segalanya, mulai dari membersihkan tubuh dengan mandi, tentunya pakai sabun mandi ya anak ya, terus lantai rumah, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya ya. Jadi kesimpulannya, kegunaan benda cair itu yang 1 menghilangkan dehidrasi, 2 membersihkan ya, 3 ini habitat hewan dan tumbuhan ya. Zat cair contoh besarnya adalah air laut yang menjadi tempat hidup bagi berbagai macam binatang laut, contohnya ikan ya. Di sana juga ada terumbu karang ya, banyak sekali ya. Terus yang kegunaan keempat yaitu untuk makan sehari-hari ya. Zat cair ini manusia, terutama ya makhluk hidup, yang pertama sangat membutuhkannya yaitu manusia ya. Ya hewan, tumbuhan juga sangat butuh, tapi manusia ya yang paling membutuhkan sekali ini, membutuhkan minyak goreng ya. Nah, selain air minum, manusia juga membutuhkan minyak goreng agar bisa membuat makanan kesukaannya, bisa untuk dimasak ya. Tanpa adanya minyak, makanan tidak bisa jadi atau tidak bisa masak ya. Begitu pula dengan merebus, semuanya menggunakan zat cair agar makanan dapat dimasak ya. Sampai di sini paham anak-anak? Semoga paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mempelajari yang ketiga, yaitu gas ya. Yang pertama pengertiannya dulu ya anak ya. Pengertian gas adalah benda yang berbentuk gas, bisa bentuknya cair, bisa pula bentuknya padat, yang mempunyai sifat mengisi ruang, mengalir dan berubah bentuk namun berbeda dengan benda cair ya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Contoh benda gas. Sekali lagi sebelum ke contoh, biar bacakan sekali lagi pengertiannya. Gas adalah benda yang berbentuk gas, bisa bentuk cair, bisa bentuk padat dan mempunyai sifat mengisi ruang, mengalir dan berubah bentuk namun berbeda dengan benda cair. Yang pertama yaitu balon warna-warni, ini contohnya ya nak ya, pasti kalian suka. Terus balon udara, ini balonnya besar sekali ini ya. Terus asap ya, asap dari cerobong asapnya kereta api ini ya. Ini contoh-contoh benda gas ya, masih banyak lagi contoh-contohnya ya. Kita nanti akan menyebutkan bareng-bareng setiap anak nanti, biar tanyai dan kita sebutkan di dalam kelas. Ini hanya contoh salah satunya saja ya anak ya. Terus ciri-ciri benda gas. Ciri-ciri benda gas ini di sini banyak sekali, ada 10 ya nak ya. 1. Benda gas mempunyai massa. 2. Volume benda gas tidak tetap. 3. Bentuk benda gas berubah-ubah sesuai dengan wadahnya juga ya, sama seperti cair tapi tetap beda ya, karena gas itu manfaatnya bisa kita rasakan meskipun tidak bisa kita lihat, tapi
manfaatnya bisa kita rasakan ya. Terus yang keempat, gaya tarik antar partikel benda gas sangat lemah. 5. Jarak antar partikel benda gas berubah-ubah. Susunan partikel benda gas tidak teratur. Gerak antar partikel benda gas bebas. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Benda gas menekan ke segala arah. Benda gas terdapat di segala tempat ya, jadi menempati seluruh arah ruangan ya. Itu yang ciri-ciri gas ya. Beda sama benda cair. Kalau benda gas itu ya bisa kita rasakan meskipun tidak bisa disentuh atau tidak bisa dilihat ya. Cair juga bisa kita rasakan meskipun bisa terlihat tapi tidak bisa tersentuh, itu air ya. Ya. Terus contoh-contoh dari benda gas kita contohkan di sini ada AC, pompa ya, beserta kegunaannya. AC kegunaannya untuk menyejukkan ruangan ya. Jika ada AC di rumah pasti udaranya lebih sejuk ya, lebih dingin, tidak panas ya. Terus pompa, yang kedua ini pompa untuk memompa ban sepeda atau motor ya. Kalau ban kita kempes ya, kempes, setelah dipompa akan ada udara yang masuk di dalamnya dan bannya bisa melembung ya. Terus bisa untuk kita naiki dan bisa jalan dengan baik ya. Terus untuk mengisi atau meniup balon, contoh ketika itu balon udara untuk mengisi, kegunaannya udara atau gas untuk mengisi atau meniup balon. Itu pompa juga bisa untuk mengisi atau meniup balon, dan masih banyak kegunaan yang lain lagi, contoh-contoh yang lain beserta kegunaannya yang masih banyak lagi pastinya ya. Nanti kita akan sebutkan bareng-bareng secara berkelompok, kita akan diskusikan semua ini bareng-bareng di pembelajaran di dalam kelas ya. Terus ini kegunaan benda gas sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, sekarang kita akan mulai ke kuis ya nak ya. Kita siap? Sebelum kita mulai ke kuis, silahkan persiapkan dulu alat tulisnya ya, alat tulis, terus portofolio ya. Nah, pastinya sudah Bu Era siapkan di sini. Nanti Bu Era bagikan kepada kalian semua. Kalian tinggal siapkan alat tulisnya saja, siap pensil, penghapus ya, biar tidak pinjam-pinjam ya. Terus sebelum kita mengerjakan kuis, alangkah baiknya kita nanti baca basmalah dulu. Ingat, sebelum bekerja atau sebelum kita mengerjakan sesuatu, hendaklah membaca basmalah. Dan setelah kita mengerjakan segala sesuatunya, hendaklah atau sebaiknya kita membaca alhamdulillah atau alhamdulillah ya. Diingat ya nak ya. Terus ada pun aturan mainnya dalam kuis ini ya, karena dalam kuis ini kita akan di sini akan ada banyak sekali soal ya. Ini banyak sekali gambar. Kalian akan menyebutkan di sini gambarnya, terus ada kotak-kotak itu ya. Kalian akan mencentang yang mana, apakah ini benda padat atau cair ataukah yang lain ya. Ini tinggal kalian nanti cukup dari kotak benda padat itu, cukup kalian pilih yang mana, ataukah boneka itu benda padat atau benda cair gitu ya. Nanti tinggal kalian pilih. Di kertas portofolio kalian juga sudah ada itu, tinggal kalian nanti centang aja yang mana ya kotakannya itu ya. Terus sudah siap anak-anak? Sudah siap ya? Kalau sudah siap, ini nanti portofolio akan Bu Era bagikan ya. Sudah siap ya? Yo, nah Bu Era bagikan dulu. Dah ya, jika sudah,
Ayo anak-anak, kita baca basmalah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Benda di samping termasuk, ayo ini benda apa ini anak-anak? Kalian pastinya tahu ini mainan kesukaannya anak putri ini. Benda apa ini namanya? Iya betul, boneka ya. Kalian tinggal centang aja itu apakah boneka itu termasuk benda padat atau benda cair ya. Terus yang kedua, balon udara. Ini balon udara yang besar ini yang melayang di udara. Pastinya kalian suka ya. Ini termasuk benda cair atau benda gas. Centang salah satunya. Ingat, tidak boleh centang dua-duanya. Kalian harus pilih salah satunya ya. Terus yang ketiga, benda di samping termasuk, ini mainan kesukaannya anak putra ini. Kalian tinggal centang apakah benda padat atau benda gas. Ini jus mangga. Ayo, siapa yang suka jus mangga? Termasuk benda apa ini? Benda padat atau benda cair? Yang kelima, benda di samping termasuk, ini topi ya. Benda cair atau benda padat? Tinggal kalian centang salah satunya. Ingat, tidak boleh centang dua-duanya. Terus yang keenam, di bawah ini yang termasuk benda cair adalah, di sini ada batu bata, terus ada es batu, ada kursi, ada tas. Cukup di portofolio kalian, cukup kalian tulis saja yang mana jawabannya. Kalau batu bata kalian tulis batu bata, yang benda cair ya. Kalau es batu kalian tulis es batu. Kalau kursi kalian tulis kursi. Kalau tas kalian tulis tas. Tapi ingat, kalian disuruh menyebutkannya yang apa? Benda apa? Benda cair. Halo ya, ayo yang mana ya? Sebutkan ayo. Konsentrasi, jangan sampai salah ya. Kalau salah sayang sekali, skornya berkurang. Terus yang ke-7, ada 6 soal ya. Kalian hebat. Ini tadi baru 6 soal pilihannya ya. Kalian centang-centang tadi. Sekarang biar akui kalian semua hebat. Ayo lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Siap ya? Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-7, pilihan ganda ini anak-anak. Cukup di portofolio kalian, cukup kalian menyebutkan pilganya saja atau hurufnya aja, A, B atau C atau D ya. Nomor 7, berikut ini adalah contoh benda cair kecuali, ingat ya anak-anak, kecuali ya. A, tas, B, minyak, C, air, D, susu. Ingat ya, kecuali loh ya. Yang ke-8, krayon merupakan contoh benda A, padat, B, cair, C, gas, D, udara. Ingat, krayon. Sebutkan A, B atau C atau D nya saja ya. Yang ke-9, berikut ini adalah contoh benda padat, yaitu yang padat loh. Ingat ya. A, minyak, B, sepatu, C, susu, D, asap rokok. 10, air putih. Air putih merupakan contoh benda A, padat, B, gas, C, cair, D, uap ya. Air putih. Terus 11, contoh benda berbentuk gas adalah A, kayu, B, balon udara, C, sepatu, D, jus mangga. Ingat yang bentuk gas ya, kayu, balon udara, sepatu atau jus mangga. Sebutkan A, B, C atau D, hurufnya saja. 12, di bawah ini merupakan sifat bentuk benda padat kecuali, yang kecuali ya nak ya, sifatnya atau ciri-cirinya tadi ya. A, mengalir, B, bentuknya tetap, C, sifatnya kaku, D, keras. Ingat, kecuali, ini yang benda padat, ciri-ciri benda padat tapi yang kecuali ya. Ingat.
13. Udah selesai, alhamdulillah. Berarti tadi cuma 12 soal ya nak ya. Keasikan Bu Eranya, jadi ingatnya lanjut terus ya. Terima kasih. Wah, kalian semua hebat ya. Terus mari kita lanjutkan, ada lagi nih barangkali. Ayo ya, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. 13 ada lagi nih anak-anak. Di bawah ini kegunaannya benda cair kecuali ya. Yang kecuali: A untuk mandi, B untuk mencuci, C untuk minum, D untuk menulis. 14. Di bawah ini kegunaan benda gas kecuali, benda gas ya, kecuali: A untuk isi balon, B untuk isi ban, C untuk menulis, D untuk kipas angin. 15. Di bawah ini kegunaan benda gas atau pulpen, yang dalam ini pulpen ya, ballpoint, yaitu: A untuk menulis, B untuk makan, C untuk minum, D untuk tidur. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, sehat selalu, ceria ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.